Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi Bapak Haji Seroji, yang kami hormati segenap jajaran Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi, yang kami hormati segenap jajaran Dewan Staf Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi, dan siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita buka pertemuan kita secara online ini dengan bacaan Al-Fatihah, mengharap semoga apa yang kita lakukan dan apa yang akan dan semua hal yang akan kita lakukan semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadini Al-Fatihah. Mungkin baru pertama kali ketika kalian melaksanakan pondok Ramadan, mungkin baru pertama kali ini kita melakukan pondok Ramadan secara jarak jauh. Memang tidak semua hal yang berakhir baik itu berawal baik. Terkadang juga ada hal yang berakhir baik itu berawal dari hal yang kurang baik, atau hal yang kurang baik itu bukan berarti maksiat atau yang bagaimana, tetapi hal yang kurang baik itu adalah tentang hal yang menguji kesabaran kita, tentang hal yang menguji keikhlasan kita, tentang hal yang menguji apakah kita benar-benar makhluk atau hamba hamba Allah atau hamba selain Allah. Maka disitulah semoga hikmah daripada COVID ini kita semakin sabar menghadapi segala hal, semakin tabah menghadapi segala hal, dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebetulan kesempatan pada malam hari ini atau pada pagi hari ini kebetulan saya kebagian tentang pembahasan masalah sholat. Ketika kita berbicara tentang sholat, maka sholat adalah salah satu ibadah yang mempunyai kedudukan sangat tinggi di dalam Islam. Mengapa demikian? Ketika kita berbicara tentang rukun Islam, maka sholat menempati posisi kedua setelah syahadat. Mengapa demikian? Maka yang menjadi tenger atau yang menjadi simbol Islam tersendiri adalah sholat setelah syahadat. Maka hal itu Rasulullah pernah mengatakan, as-sholatu imaduddin faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang dia melakukan sholat, maka dia akan membangun atau dia akan mengokohkan tiang agama. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat, maka waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang-orang yang merobohkan nilai atau tiang agama. Maka hal itu perlu kita ketahui bahwa memang sholat adalah ibadah yang sangat penting atau ibadah yang punya kedudukan yang sangat tinggi bagi orang Islam. Maka Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, faradallahu ala ummati fi lailatul Isra Mi'raj khamsuna salatan. Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa Allah telah memfardukan kepada umatku, yakni adalah sholat 50 waktu. Kapan itu? Ketika Isra Mi'raj atau ketika malam Isra Mi'raj. Maka bayangkan kenapa kok bisa menjadi 5 waktu dalam sehari. Maka hal itu pernah atau sering kita mendengarkan cerita-cerita bahwa Rasulullah memohon keringanan atas izin atau atas permohonan atau usulan atau perintah dari Nabi Musa. Maka disitulah Rasulullah meminta takhfif atau meminta keringanan untuk bagaimana
yang 50 waktu itu bisa menjadi 5 dan akhirnya ja'alaha khamsun sholatan. Maka sehingga waktu yang dalam satu hari itu bisa menjadi 50 waktu, yang awalnya 50 waktu dalam satu hari, sekarang satu hari menjadi 5 waktu. Maka ya untung, coba bayangkan andai kata kok saya sampaikan semua ini sholat dalam satu hari itu 50 waktu, mungkin gak sempat sekolah, gak sempat shopping, gak sempat apa-apa dan lain sebagainya. Maka ya ada hikmahnya bahwa perintah wajibnya sholat itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang mempunyai arti, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang rukuk. Aqimus sholah wa atuz zakat warka'u ma'ar rakiin. Maka dalam hal tersebut, di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban sholat itu sangat wajib atau menjadi dasar tentang kewajiban sholat. Maka ya ojo mbok tinggal kirek seperti itu. Maka ketika kita berbicara tentang fikih, maka ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Apa itu syarat dan apa itu rukun? Persamaannya, syarat dan rukun adalah sama hal-hal yang wajib yang harus dilakukan ketika sholat. Maka saya tanya, apa bedanya syarat karo rukun? Ayo jawab. Ketika seseorang membeli sesuatu, maka dia harus mempunyai uang, maka dia harus mempunyai bondo, atau kalau nggak punya uang minimal ada barang yang dibarter biar dia mampu memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain dan lain sebagainya. Maka bisa kita artikan bahwa itu adalah syarat. Sedangkan rukun dalam jual beli adalah sampean membeli perkara sing enek, terus sampean membeli perkara kepada orang yang tepat, atau memang ada orang yang menjual. Tiba-tiba ada orang yang menjual, moro-moro sampean tuku, dan sampean nggak tahu barang itu dijual atau enggak. Sementing sampean pengen moro-moro mbok jupuk dhewe. Maka disitulah ada rukun yang tertinggal. Maka ketika kita mengaplikasikannya ke dalam sholat, maka rukun adalah sesuatu hal yang wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam di dalam ibadah. Sedangkan syarat adalah salah satu hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam sebelum ibadah. Maka syaratnya sholat itu adalah wudu, rukunnya sholat adalah membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Nah, maka dalam hal ini maka kita akan membahas tentang hal-hal yang menjadi apa sih syarat-syaratnya sholat. Maka di dalam kitab Fathul Qorib atau di kitab Takrib ini dijelaskan bahwa faslun fasyara itu wujubis sholati salah satu asya. Ada beberapa syarat tentang kewajiban sholat. Yang pertama adalah al-islamu Islam, wal bulugu lan balik dan balik, wal aqlu wa huwa haddut taklif. Ya ini adalah yang pertama Islam. Maka sudah pasti seseorang yang akan sholat hendaknya dia Islam. Terus yang kedua adalah akal, memiliki akal. Maka tidak ada kewajiban bagi seseorang yang dia tidak memiliki akal dalam melaksanakan sholat. Siapa contohnya? Adalah majnun, orang-orang yang gila. Terus yang lain adalah orang-orang yang kesurupan atau orang-orang yang mughma alaih. Kalau maknanya itu mempunyai penyakit ayan. Maka hal-hal tersebut adalah seseorang yang tidak mendapatkan kewajiban dalam keadaan tidak mendapatkan kewajiban perintah sholat. Zat pripun kalau umpama seseorang yang gila terus tiba-tiba dia waras pas duhur, apakah dia masih mendapatkan perintah sholat? Oh, berarti ketika dia sudah sembuh dengan dari penyakit gilanya, terus dia melakukan mandi, terus maka disitulah dia mendapatkan perintah kewajiban tentang sholat. Terus selanjutnya, Ustadz, andai kata kok mau sholat edan lagi, terus gimana ya? Maka gugur perintahnya. Maka semacam itu rek. Tapi lah andai kata kok sampean kok ketika waktunya sholat terus sampean sok-sok lupa dengan waktu sholat, maka jenengan tergolong orang-orang yang hilang ingatan atau
kalau nggak hilang ingatan atau cuman gaya-gayane hilang ingatan, atau emang jenengan pengen seperti orang-orang Majnun? Buatan-buatan kipion. Maka disitulah yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik. Maka usia balik itu variatif. Mungkin jenengan sudah tahu tentang hari orang balik atau ciri-ciri orang balik bagaimana. Terus yang ketiga adalah akal, adalah mencapai batas taklif atau sudah mencapai mencapai mulainya taklif. Maksudnya pripun Ustaz? Maksudnya adalah seseorang ketika sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, maka dia sudah mendapatkan kewajiban sholat, asalkan empat-empatnya itu terpenuhi. Yang pertama Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah berakal, dan yang keempat adalah dia bisa membedakan antara baik dan buruk, atau kita bisa bilang dengan bahasa mukallaf. Maka disitulah teman-teman, itu adalah beberapa syarat pelaksanaan sholat. Setelah kita membahas tentang masalah wajib-wajibnya sholat atau wajib-wajibnya seorang bisa melaksanakan sholat, maka kita akan membahas fasal selanjutnya tentang syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat-syarat sholat sebelum masuk melaksanakan sholat ada 5. Yang pertama adalah taharatul a'dha minal hadathi wan najis. Yang pertama adalah sucinya anggota badan dari hadas maupun najis. Maka kita ketahui bahwa hadas itu ada 2. Yang pertama adalah hadas besar, yang kedua adalah hadas kecil. Apa itu hadas besar? Mungkin kalian sudah mengetahui maknanya apa, yang bisa disucikan dengan cara mandi besar. Kalau hadas kecil, sesuatu perkara atau hadas yang ditanggung oleh manusia yang disucikan hanya cukup dengan istinja maupun dengan wudu dan wudu, maka hal itu kita harus suci dari hadas, maupun hadas besar maupun hadas kecil. Terus wan najisi dan najis, maka ya tidak maka sangat lucu ketika kita kok sholat masih dalam keadaan membawa najis. Maka mengapa kok seorang laki-laki itu kok mendapatkan perintah untuk sunat? Maka untuk menghindari perkara najis itu tadi. Terus selanjutnya wasatrul aurati bilibasin tahirin, yakni menutup aurat dengan pakaian yang suci. Auratnya yang mana? Auratnya laki-laki itu baina surah wa rukbah, antara udel sampai dengkul. Maka ya kira-kira di sekitar itu wajib tertutupi. Lebih daripada itu adalah hal yang sangat baik. Dan kalau bisa yang wajibnya adalah yang penting suci. Kalau perempuan itu adalah semua anggota badan kecuali telapak tangan, kedua telapak tangan dan dan wajah. Maka kalian harus menutupi dengan pakaian atau dengan kain yang suci. Maka selanjutnya adalah wal wuqufu ala makanin tahirin, berdiri di atas tempat yang suci, sajadahnya dicek, tempatnya dicek dan lain sebagainya. Harus suci, terhindar daripada najis. Terus yang selanjutnya adalah wal ilmu bidukhulil waqti, yakni adalah mengetahui masuk waktunya sholat, mengetahui masuk waktunya sholat. Maka kita sekarang diuntungkan dengan adanya jam tangan. Oh sekarang jam sekian, oh sudah masuk waktu zuhur. Oh jam sekian sudah masuk waktu asar. Oh jam sekian sudah masuk waktu maghrib, subuh dan lain sebagainya. Oh sekarang sahur, oh sekarang berbuka. Kita sekarang diuntungkan dengan teknologi. Terus ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana andai kata kita melakukan sholat tapi kita tidak mengetahui waktunya? Maksudnya kita berada di tengah hutan, maka yang harus kita lakukan adalah mengetahui masuk waktu sholat dengan cara melihat matahari atau melihat bulan. Kalau duhur itu ketika matahari posisinya tepat di atas kepala kita dan agak tergelincir agak jatuh condong ke arah barat gitu. Jadi cara ngeceknya bagaimana? Kita berdiri di tengah lapang,
Kita berdiri di tengah lapangan ketika posisi bayang-bayang kita itu berada di bagian timur, posisi bayang-bayangan kita. Sedikit saja posisi bayang kita berada di timur, maka sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai posisi kita, tinggi kita itu sama dengan tinggi bayang-bayang yang menghadap atau yang ke arah timur itu. Maka itu masuk waktu aksar dan sebagainya. Mungkin bisa kalian baca-baca lagi, kalian pelajari lagi dan sebagainya. Masuk waktu aksar, bayang-bayang benda itu sama dengan tinggi bayang-bayang benda itu sama dengan tinggi benda tersebut. Itu masuk waktu asar. Terus sampai kapan? Sampai posisi bayang-bayang benda itu lebih 2 kali lipat lebih tinggi daripada posisi benda tersebut. Berarti masuk waktu maghrib. Tapi kalau maghrib kita kan sudah tahu, maka ketika sudah matahari terbenam sudah mancing maghrib gitu aja. Sampai kapan? Sampai hilangnya mega cahaya merah ketika waktu maghrib yang bisa yang bisa kita lihat dan lain sebagainya. Maka jenengan harus tahu masuk waktu sholat dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita tidak mengetahui sholat subuh pada jam 7 pagi, terus sholat duhur jam 9. Ya pokok jam 9. Wis pung pateng aku. Mau aku jam 12. Pung pateng sholat tak ngawiti, tak ngawali. Saya sholat duhur cek cepete ben jam 09.00 wae. Engko marek jam 4. Lah asare kapan? Asare engko jam 5. Maka lek seseorang kok karepe dhewe dalam menentukan waktu sholat, maka itu akan membuat syaratnya menjadi cacat atau tidak sah sholatnya. Mas, sholat apa mas? Sholat subuh. Loh kok jam itu? Ini iku nggih jaga maling. Sahur jam pinten? Iya waktu subuh. Lah kok subuhane jam 7? Tak kira sahur jam 6:30. Enggak. Sahur itu lebih penting daripada sholat. Kan sholat bisa dikodok, sahur gak bisa. Lah itu ada ya. Kalau sholat di luar waktu sholat, maka itu namanya tidak sah sholatnya. Kalau memang sholat itu dilakukan bukan karena mengkodok ya. Ini jenengan pernah kedah semerap. Oke. Yang selanjutnya yang terakhir adalah wa istiqbalil kiblat, dan menghadap kiblat. Maka sholat wajib menghadap kiblat. Bagaimana sholatnya seorang yang tidak menghadap kiblat? Seperti sholatnya orang berada di atas kendaraan, sholatnya seorang berada di atas pesawat, di atas kereta api, dan kita tidak bisa menentukan arah kiblat meskipun kita tahu arah kiblatnya di mana. Maka di situ dijelaskan dalam kitabnya wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini. Maka diperkenankan seseorang meninggalkan menghadap kiblat dengan alasan 2 hal. Yang pertama adalah fi syiddatil khaufi, karena ada rasa ketakutan di situ. Sudah masuk waktu maghrib. Waktu maghrib itu sangat singkat dan kita dalam keadaan perang dan lain sebagainya. Maka kita boleh kok dalam keadaan suci moro-moro sholat dan yakin menghadap kiblat dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah finafilati safar ala rahilati. Yang selanjutnya adalah dalam sholat sunnah pada perjalanan di atas kendaraan. Maka disitulah kalian bisa menghadap atau mendapatkan rukhsah tidak menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya adalah pembahasan tentang faslun fi arkanis sholah. Wa arkanus sholati sama niyata asyara ruknan. Dan beberapa rukun sholat itu ada sama niyata asyara. Berapa? Ada 18 rukunnya. Yang pertama adalah an-niyat. Terus yang kedua adalah wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri ketika mampu. Wa takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram, Allahu akbar.
Ini takbiratul ihram. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah wa qiraatul Fatihah, dan membaca Al-Fatihah dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bagi Syafi'iyah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Itu bagi kalangan Syafi'iyah. Terus selanjutnya adalah warruku, dan ruku, wa tuma'ninatu, dan tuma'ninah fihi, di dalam ruku, wa raf'ul i'tidal, dan berdiri dari ruku dan melakukan i'tidal, wal tuma'ninah fihi, dan tuma'ninah ketika i'tidal, wa sujud, dan sujud, wa tuma'ninah, dan tuma'ninah. Terus selanjutnya adalah wal julusu bainas sajdataini, dan duduk di antara dua sujud, dan tumakninah beserta tumakninahnya ya. Terus wal julusul akhir, dan duduk akhir atau tasyahud akhir, wa tasyahudu fihi, dan tasyahud akhir. Maka di setiap pergerakan tumakninah adalah salah satu hal yang sangat penting dalam setiap perpindahan pergerakan sholat. Itu juga menjadi salah satu rukun dalam sholat. Setelah tasyahud adalah yang menjadi kewajiban adalah wassalatu ala nabi, dan sholawat terhadap atau atas kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wat taslimatul ula, dan yang ke-16 adalah salam pertama. Terus yang ke-17 adalah wan niyatul khuruj minas sholat, yakni adalah niat keluar daripada sholat. Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah watartibul arkani ala ma dzakarnahu, ini adalah tertib berurut-urut. Maka ingat ya, yang menjadi rukunnya sholat adalah taslimatul ula. Ini adalah salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Dulu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka yang kedua, yang ke kiri itu adalah sunnah, assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah hal yang wajib yang pertama. Terus maka ketika yang ke kiri kita juga bisa berniat untuk meninggalkan sholat atau untuk keluar daripada sholat. Itulah teman-teman. Demikianlah para siswa-siswi yang kami hormati. Maka demikianlah pembahasan tentang syarat dan rukun. Kita telah pelajari bersama hal-hal yang berkaitan tentang syarat dan rukun. Maka dalam hal itu kalian harus mengetahui bahwa ternyata melaksanakan sholat itu harus dengan ilmu. Mengapa? Ketika kita melaksanakan sholat tanpa ilmu, maka mardudun la tuqbalu, maka sholatnya kita akan tertolak. Mengapa demikian? Maka mana mungkin seseorang bisa melaksanakan sholat dengan baik ketika seseorang tidak mengetahui ilmunya dengan baik. Maka pelajari terus tentang masalah fikih tentang sholat, karena ketika kita berbicara atau mengaji fikih tentang masalah sholat itu sangat banyak. Maka pembahasan kita pada pagi hari ini cukup tentang masalah rukun dan syarat-syaratnya sholat. Maka di akhir pembicaraan kita saya akan membacakan hadis atau akan membacakan fadilah tentang sholat berjamaah. Perlu kalian dengarkan, perlu kalian simak bahwa Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah sholli ma'al jama'ati walau kunta jalisan fa innallaha yu'tika bi kulli salatin thawaba 25 fi ghairi jamaah. Abu Hurairah, beliau pernah diwasiati oleh Rasulullah tentang sholat berjamaah. Apa kata Rasulullah ke Abu Hurairah? Abu Hurairah menceritakan, faqala li, Abu Hurairah, sholatlah kamu dengan berjamaah meskipun kamu dalam keadaan duduk. Mengapa demikian? Fa innallaha yu'tika bi kulli sholatin thawab. Maka Allah akan memberikan kamu pahala setiap sholatmu dengan pahala 25 yang dilakukan seseorang tanpa berjamaah. Maka sangat besar pahalanya. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam, dan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan
fadlu salatil jama'ati ala salatir rajuli wahdahu khamsu wa ishruna darajat. Maka sholatnya seorang itu yang berjamaah dan tidak berjamaah itu juga berbanding 25. Maka di hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa sholatul jama'ati tafdulu sholatul faddi bisab'in wa ishrina darajatan. Maka sholatnya seseorang yang berjamaah itu berbanding 27 derajat. 27 derajat diperbanding dengan orang yang tidak melaksanakan sholat dengan berjamaah atau sholat sendiri. Maka dengan demikianlah ayo kita laksanakan sholat dengan sebaik mungkin, kita jalankan amanah ini, perintah Tuhan melalui Rasulullah SAW ketika kegiatan Isra Mi'raj ini, ketika kegiatan Isra Mi'raj Rasulullah ketika yang beliau sudah lakukan beberapa puluhan tahun yang lalu. Maka kita jaga, benar-benar menjaga bahwa sholat adalah ciri-ciri orang Islam adalah sholat. Maka dengan demikianlah kita bisa menjadi Muslim, bisa menjadi Islam yang taat. Jangan sok-sok kita meminta dikatakan taat ketika kita masih lalai dalam melaksanakan sholat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.